بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Masail al-Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu al-khamisatu wath-thalathuna. 35 ya. Oh, bukunya kemana punya anak ini? Ada buku lama ini. Judulnya adalah at-ta'abbudu bikashfil awrati. Ta'abbud artinya beribadah atau memberikan penghambaan. Intinya ibadah. Bikashfil awrat, dengan menyingkap. Kashf itu artinya membuka atau menyingkap. Al-awrat itu aurat. Jadi ibadah kepada Allah tapi dalam keadaan membuka auratnya. Kaqaulihi, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila fa'alu mereka berbuat fahisyah. Fahisyah di sini berkisah tentang orang-orang jahiliyah ketika mereka tawaf di Baitullah, di Ka'bah, itu dalam keadaan telanjang, bugil. Paham? Ya. Allah katakan perbuatan mereka itu fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Karena banyak efek disebabkan membuka aurat. Ya, banyak fitnah yang muncul disebabkan adanya menyingkap aurat. Ya, sehingga terjadilah perzinahan, liwat, nasallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya dari perbuatan mungkar. Makanya Allah katakan membuka aurat ini fahisyah. Karena dahulu orang-orang jahiliyah kalau mau tawaf tapi yang bukan ahli Mekah, orang-orang yang datang dari luar kota Mekah, syaitan menghiasi mereka, dibisikin, diwaswasi oleh syaitan bahwasanya Allah melarang kalian, atau kalau kalian dari luar Mekah kemudian masuk ke Mekah pakai baju, itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibisik-bisiki gitu. Jadi kalau mau tawaf harus lepas baju. Kalau ada yang ngasih baju dari ahli Mekah, penduduk Mekah, alhamdulillah, pakai dia baju. Berarti dia pakai baju punya penduduk Mekah. Tapi kalau enggak, ya sudah, tawaf dalam keadaan bugil. Tawaf dalam keadaan tidak memakai baju, menyingkap auratnya. Nah, ini dihiasi oleh syaitan. Kalau pakai baju, kalian telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka lakukan ini, maka Allah turunkan ayat wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka berbuat fahisyah tadi, tentang orang-orang yang tawaf di mana? Di Baitullah dalam keadaan iryanan atau uryanan. Katanya ada yang bilang iryan itu dari bahasa Arab. Ya, ketika orang Arab datang ke Pulau Iryan, ternyata pada buka baju, nggak pakai baju. Nah, akhirnya dia bilangnya uryanan. Mungkin lisannya orang Indonesia jadi iryan. Ya, al-muhim banyak versi, ada yang bilang sikatan dan seterusnya. Akhirnya Allah turunkan wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka berbuat fahisyah, qalu, mereka berkata, yaitu yang telanjang tadi, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati hal tersebut, yang dilakukan hal tersebut dari bapak-bapak kami. Taklid. Ikut kepada nenek moyangnya, walaupun itu salah. Secara fitrah saja. Orang yang nggak pakai baju, nggak pakai celana, kira-kira bagus atau jelek? Jelek lah ya. Terus dia bilang ini adalah kami dapati dari
bapak-bapak kami. Wallahu amarona biha. Ini hujah yang kedua, dan Allah memerintahkan kita. Jadi hujahnya itu dua, taklid, kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan maksiat dia, perbuatan fahisyah dia legalkan dengan mengatakan beginilah yang kami dapati bapak-bapak kami berbuat. Kemudian yang kedua dia bilang apa? Ya, Allah yang memerintahkan kami begini. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat setelahnya Allah katakan qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ini kan tadi surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 28. Ya, lanjutannya qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan fahsya tadi, fahisyah. Justru yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan tutup aurat. Ya, yang ada supaya dia berhias. Yang ada supaya dia mempersiapkan diri, mandi, ya, berhias, memakai wangian. Makanya kalau orang mau tawaf atau mau umrah disyariatkan yang namanya ihram. Jadi Allah telah tetapkan beberapa tempat, ya, melingkar ibaratnya. Nanti daerah sini ya dari Alam Lam, dari daerah sini Qarnul Manazil, dari sini ya Dzul Hulaifah dan seterusnya. Tujuannya ketika sebelum dia masuk kota Mekah, dia mandi di sana, memakai wangian, kemudian memakai ya pakaian ihram. Justru itu yang ada, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup apa? Auratnya. Malah berhujjah, ya begitulah kami dapati bapak-bapak kami. Yang kedua apa? Emang begini perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini karakter orang-orang jahil ya. Pernah dulu ngelihat ada apa kayak diskusi gitu ya, kayak biasa kayak di TV One itu, yang menghadirkan orang-orang apa? Yang berbuat fahisyah. Kata dia, emang begini sih saya diciptakan oleh Allah dari kecil. Ya, kemayu, terus suka yang condong ke laki-laki tapi karakternya perempuan. Berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mengatakan emang ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pada diri saya. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ini karakternya orang-orang jahiliyah. Apalagi kemarin rame katanya acara Isra Mi'raj. Habis acara Isra Mi'raj ngapain? Dangdutan ya, yang dipanggil biduan ya. Biduannya pakaiannya waduh. Ya haula wala quwata illa billah. Ya, udah acaranya ya bid'ah itu, kemudian ditambah lagi apa? Maksiat dan seterusnya. Assalamualaikum. Mafhum ya? Itu karakter orang-orang jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara membuka auratnya. Padahal Allah juga katakan di ayat setelahnya, itu Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum. Wahai bani Adam, ambillah zinah. Zinah di sini maksudnya tutup aurat, tafsirnya. Itu pakaian. Ya, pakaian disebut zinah. Zinah itu perhiasan. Ya, orang kalau nggak pakai baju yang ada bagus-bagusnya. Ya, anak kecil aja tahu ya bahannya. Malu ya nggak pakai celana, nggak pakai baju, ya, atau yang perempuan nggak pakai kerudung keluar misalkan. Itu fitrah. Makanya Allah perintahkan khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, maksudnya tutuplah aurat kalian inda kulli masjidin. Ya, ketika hendak ke masjid. Entah mau salat ataupun tawaf di dalamnya, yaitu nanti kalau dia ke Masjidil Haram. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membuka pakaiannya. Kemudian tawaf dalam keadaan apa? Bugil. Coba gimana tuh? Bayangin, enggak bisa bayangin. Ya aneh. Beda kalau nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah, di mahsyar, memang dibangkitkan tidak memakai sehelai pun dari pakaian, tidak dikhitan, tidak memakai apa alas kaki. Tapi memang perkaranya lebih dahsyat dari itu.
Ketika Aisyah bertanya, nanti semua orang bisa melihat urusannya lebih besar dari itu. Nggak lagi mikirin si fulan gimana, si fulan bentuknya gimana. Karena saking dahsyatnya peristiwa tersebut. Nanti ketika itu, ya dalam beberapa riwayat Nabi Ibrahim lah yang pertama kali dikenakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga ya kalau telanjang ya orang baru lahir gitu. Atau yang dibolehkan ketika darurat, misalkan untuk pengobatan mungkin harus dioperasi, harus dibuka auratnya, itu pun sekadarnya bagian yang ingin dioperasi. Ya, atau suami istri dan seterusnya. Adapun untuk ibadah, Allah perintahkan khudzu zinatakum. Ya, mafhum, dan jangan berlebihan. Yang penting bagus. Ya, indah dipandang walaupun pakainya lama. Ya, mafhum. Jangan berlebihan pakai ini semua, pakai semua. Masya Allah ya. Ya boleh saja untuk menunjukkan nikmat dari Allah SWT. Tapi Allah tutup dengan apa? Jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Dan juga jangan terlalu selonong boy maksudnya. Ya bodo amat lah, penting gue sholat. Ya, pakailah pakaian yang indah yang dia gunakan untuk berhadapan atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita aja malu ya mau kondangan, mana nih baju ya. Pengennya nyari yang apa bajunya? Bagus. Dulu ada anak Jokowi yang pas pesta dia, ternyata tetangganya tukang beca diundang. Langsung tukang beca ini ngeluarin pakaian terbaik dia. Yang dia pakai cuma setahun sekali kalau lebaran katanya. Digosok sampai licin sama dia. Kenapa ini Pak? Oh saya mau ketemu presiden. Pakai batik, pakai apa lagi? Celana rapi lah gitu. Ya, apalagi kalau zaman dulu ya bapak-bapak mungkin mau malam mingguan, pakaiannya bagus. Ini ketemu Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Dan yang lebih parah lagi zaman sekarang, kayak yang namanya telanjang, yang namanya terbuka auratnya, itulah modern. Wah, itulah fashion namanya. Pakai F atau pakai P. Fashion. Ya, apalagi ibu-ibu misalkan mau acara apa, luar biasa pakainya. Ya, dan jangan dikira menyingkap aurat itu hanya membuka lekuk badannya saja, itu sudah menunjukkan auratnya. Dan dengan bangga dalam rangka katanya ibadah, dalam rangka ini dan ini termasuk karakter jahiliyah. Ya, adapun hijab kuno, ya cadar ini primitif, ya apalagi ya menghambat kemajuan dan seterusnya. Padahal itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalik sudah kondisinya, yang hak dijadikan batil, yang batil jadi hak. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita taufik ya bisa belajar. Jadi mana yang hak tahu, mana yang batil juga tahu. Sekali lagi ini karakternya orang-orang jahiliyah, beribadah kepada Allah dalam keadaan menyingkap auratnya. Bukan hanya menyingkap, buka dia telanjang. Ya, karena apa tadi dibisikin oleh setan. Kalau kamu masuk ke Mekah, padahal kamu bukan orang Mekah, pakai baju, kamu bermaksiat kepada Allah. Ini menunjukkan orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW juga beribadah kepada Allah. Tahu kalau Rabbnya adalah Allah SWT. Karena mereka ya mengklaim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka tahu betul bagaimana peristiwa tahun gajah. Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya, pasukannya Abraha, ya, yang gak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, gak mungkin. Ya, masa dengan pasukan burung, kemudian dilempar batu-batu kecil kerikil, ya, sampai seperti asfim makul, seperti daun yang dimakan oleh ulat, bolong, melebar. Ini kan menunjukkan adanya zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, zat yang maha mampu. Dan ini dilihat sendiri oleh mata kepalanya orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi jangan dikata orang musyrik ini nggak ada ibadahnya kepada Allah, banyak ibadahnya.
ya ngasih makan orang yang haji, ngasih apapun lah, ya karena momennya momen besar ini. Mafhum? Ya itulah makanya disebut musyrik. Satu sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu sisi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, at-ta'abbudu bi tahrimil halali kama ta'abbadu bisyirki. Mereka melakukan ibadah dengan cara mengharamkan yang halal. Ini masih ada ikatannya, hubungannya dengan yang lalu. Kan pakaian ini halal, ya bahkan harus dipakai, malah diharamkan sama dia ketika ibadah. Maka diambillah sebuah kaidah bahwasanya mereka itu beribadah dengan cara mengharamkan yang halal, atau kebalikannya menghalalkan yang apa? Yang haram. Ini sekali lagi juga karakternya orang-orang jahiliyah, orang-orang apa? Ahlu al-jahiliyah. Sebagaimana diceritakan atau dikabarkan orang Yahudi itu, mafhum, apa kerjaan mereka? Menghalalkan riba. Padahal riba itu apa? Diharamkan oleh Allah SWT. Ditulis di dalam ya kitab-kitab mereka, baik dalam Taurat maupun Injil, tapi mereka halalkan. Mafhum? Atau kebalikannya, misalkan orang-orang musyrik, ya biasanya orang-orang musyrik itu mengharamkan beberapa hewan ternak, seperti misalkan unta yang lepas kabur, itu dia bilang udah nggak boleh dimakan dagingnya, walaupun disembelih tidak boleh dimakan. Biarin itu untuk ya Lat, untuk Uzza, untuk mana. Atau ada kambing yang lahir kembar, anaknya jantan dan betina, nanti si jantan dan betina nggak boleh dimakan, nggak boleh disembelih. Ya dengan keyakinan begini. Ini namanya mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, apalagi karakternya orang-orang Nasara, para ahli ibadahnya. Mafhum? Ya, mereka melarang untuk menikah. Padahal dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Tapi dengan alasan begini ingin mengabdi kepada kuil, kepada Tuhannya, ya akhirnya pendetanya apa? Ya tidak boleh menikah. Kemudian para penjaga-penjaganya, perempuan-perempuannya yang ngurusin gereja pun ya apa namanya? Biarawati. Tidak boleh apa? Menikah sampai sumpah setia dan seterusnya. Assalamualaikum. Ya itu karakter sekali lagi orang-orang jahiliyah, ta'abbudu, menghamba atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bitahrimil halal, dengan cara mengharamkan yang halal. Ya, salah satu tadi contohnya adalah bab sebelumnya, yaitu berpakaian itu adalah perkara yang halal, diharamkan sama dia dengan alasan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya karakter ini terkadang bisa mengenai kita, bukan hanya orang-orang jahiliyah. Alhamdulillah Allah beri taufik kita untuk belajar, sehingga pahami mana yang halal ya dihalalkan, mana yang haram katakan apa? Haram. Mafhum? Ya, jangan merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini kata Syekh digandengkan dengan kama ta'abbadu bisyirk, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Mafhum? Mereka itu sedang beribadah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi melalui perantara orang-orang saleh. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Itu dia sedang taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama babnya dalam menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Bab hukum berarti dia ya disamakan. Lihat ini fikihnya Syekh Muhammad bin Wahab kalau mau dicermati. Ya beliau kiaskan menghalalkan yang haram atau sebaliknya, itu babnya hukum. Kemudian beliau kiaskan dengan kama ta'abbadu bisyirk, sebagaimana mereka beribadah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Itu juga sama, mereka sedang ngakunya, klaimnya, keyakinannya sedang beribadah kepada Allah.
sedang meminta kepada Allah, tapi lewat perantara para syufa ini. Disamakan babnya antara menghalalkan yang haram atau sebaliknya bab hukum, sebagaimana dia melakukan syirik dalam bab ibadah. Sebagaimana yang telah lalu kemarin kita bahas nama Al-Hakim atau apa? Al-Hakam. Allah yang punya apa? Hukum. Mafhum. Hukum ya ketetapan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, maka Allah juga yang punya ketetapan hukum. Sudah ya? Mafhum? Sebagaimana juga dalam surat Al-Kahfi yang sering kita bacakan, Allah tidak melarang atau tidaklah mengatakan la tusyrik kecuali pada dua hal. Fi ibadati rabbih ahada, yang kedua wa fi hukmihi ahada. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal ibadah dan juga dalam memberikan apa? Hukum. Sama di masa ini juga orang mengklaimnya kami ke kuburan agar wali-wali ini menjadi perantara kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini karakternya sekali lagi orang-orang jahiliyah. Tapi yang kita petik di sini adalah tahrim al-halal. Nah, hanya saja dikiaskan sama Syekh atau ya mu'alif itu Syekh Muhammad bin Wahab, kegiatan ini tahlilul haram itu sama sebetulnya dengan orang yang menyekutukan Allah dalam hal apa? Ibadah. Sama derajatnya. Makanya ya syirik dalam hukum dan syirik dalam ibadah itu syaqiq sekali lagi. Itu apa? Syaqiq. Makanya bisa jadi ada hikmahnya ya pengennya daulah khilafah. Ya, anggaplah dia tegak gitu. Sedangkan orang-orangnya saja dalam hal penghambaan kepada Allah itu masih lemah. Ya, terus gimana nanti mau ngurus sektor ini, memang satu sektor doang. Itu bisa jadi ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala malah tundukkan, Allah malah takdirkan orang-orang fasik, orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena mereka dalam sisi yang lain, dalam administrasi dan seterusnya lebih kuat. Ya, makanya yang dibenahi oleh Nabi Muhammad SAW ya adalah bagaimana tauhid mereka, penghambaan mereka kepada Allah benar. Ya, adapun sebuah bentuk khilafah, bentuk negara itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, misalkan tiba-tiba ada yang nanya juga main, Ustaznya kalau jadi presiden gimana Ustaz? Bisa aja jadi presiden. Tiba-tiba jadi presiden. Terus nanti yang diangkat jadi menteri ini sama. Dalam keadaan dia pun nggak punya kompeten, ya, nggak punya kemampuan, rusak nanti, hancur juga. Ya, ya sudah benahi saja lah bagian bawahnya. Ibaratnya piramidnya benar. Ya, jadi untuk mencapai atas yang diperkuat apanya? Bawahnya. Ya, jangan memperbaiki atas dengan alasan nanti kalau kita sudah di atas gampang untuk membuat apa? Kebijakan. Naiklah dia, pas bikin kebijakan misalkan anggaplah sesuai Al-Qur'an dan hadis. Lah warganya dia belum pada siap. Gimana mau menjalankan apa? Sektor A, sektor B, sektor C, hancur semua. Itu juga apa? Mungkin hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan saja perbaiki ya masing-masing dari kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya insyaallah Allah berikan apa? Keberkahan. Ya, sebagaimana para anbiya pun dakwah seperti itu Allah berikan kemenangan, Allah berikan keberkahan. Karena Allah Fattah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan jalannya. Itu sekali lagi karakter orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bitahrimil halal. Ya, ngeri, disamakan seperti orang yang telah menyekutukan Allah dalam hal apa? Ibadah. Kama ta'abbadu bisyirk. Ya, kemudian selanjutnya masih ada juga kaitannya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu as-sabi'atu was-salasun. Masalah jahiliyah yang ke-37. At-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbar war-ruhbani arbaban min dunillah. Beribadah kepada Allah dengan cara menjadikan ahbar dan ruhban sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang bisa menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ya biasanya kan dari tokoh. Ya, bukan dari individu, karena individu terkadang jahil awam.
Maka yang membuat hukumnya menghalalkan ini dan mengharamkan ini padahal tidak seperti itu kondisinya adalah ahbar dan ruhban. Ya, ahbar itu untuk siapa? Yahud. Ya, dibilang ahbar dari hibar. Hibar itu artinya tinta, menunjukkan kiasan orang ini berilmu. Ya, biasanya untuk orang-orang siapa? Yahud, maka disebut ahbar. Adapun orang-orang Nasara disebut dengan ruhban, ahli ibadah. Ya, karena inilah karakter mereka. Kalau orang-orang Yahud berilmu tapi tidak mau mengamalkan apa? Ilmunya. Sedangkan orang Nasara tidak berilmu tapi semangat untuk beribadah. Mafhum. Islam datang membawa ya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dengan ilmu dan amal. Makanya kata para ulama cukuplah ya dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memurkai orang-orang Yahud tatkala punya ilmu tapi tidak mau apa? Mengamalkannya, menyembunyikannya. Ya, dan cukuplah orang-orang Nasara buat pelajaran bagi kita, ya dijadikan oleh Allah sebagai dhalin, orang yang apa? Sesat. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu tapi semangat untuk apa? Ya, beramal. Bisa dipahami ya? Ilmu ada tapi tidak mau, namanya ahbar. Sedangkan ruhban, ya ilmu tidak ada tapi semangat untuk beramal soleh, itu apa? Luar biasa. Makanya kalau dilihat yang paling kena hatinya rata-rata orang-orang Nasara. Ya, karena mereka lebih semangat untuk mengamalkan apa? Ilmu. Ya, ittikhad atau at-ta'abudu, menghamba atau beribadah bittikhad. Ittikhad itu menjadikan, mengambil al-ahbar, ahli ilmunya, waruhban, ahli ibadahnya, arbaban. Arbaban di sini maksudnya alihah, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ahbar, ruhban dijadikan tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi ya mereka ini yuharrimuna ma ahalallah, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Dan kebalikannya juga menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian ditaati. Ya, inilah maksud dari ittikhad al-ahbar war-ruhban arbaban min dunillah. Allah katakan dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan ahbar mereka, ahli ilmunya mereka, wa ruhban, orang-orang Nasaranya, ahli ibadah, tuhan-tuhan dari selain Allah, dan Masih ibn Maryam juga dijadikan sebagai tuhan-tuhan mereka. Padahal tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah ibadah yang Allah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia tahu nih, ya padahal ini enggak benar, mafhum, dibenarkan oleh ulamanya, oleh sesepuhnya, oleh kepala kabilahnya, ya maka sungguh dia telah menjadikan orang ini arbaban min dunillah. Ya, jatuh dalam syirik ta'ah. Ya, jatuh dalam syirik apa? Taat. Yaitu mengikuti ulama-ulama mereka, mengikuti ahli ibadah mereka di dalam apa yang telah Allah haramkan jadi halal, atau yang tadinya haram atau halal jadi apa? Jadi haram. Maka ini sekali lagi termasuk syirik apa? At-ta'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ini banyak perkaranya, bukan hanya dalam masalah penghalalan atau pengharaman. Ya, dalam hal-hal yang lain yang bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian dia ikuti ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka, maka khawatir terjatuh ke dalam tadi apa? Syirik apa? At-ta'ah. Bukan berarti kita ya harus taklid kepada para ulama, tidak. Ya, kita ikuti mereka selama apa yang mereka bawa itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya. Karena tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Ya, la ma'siyata, atau apa hadisnya itu kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, bukan berarti kita taklid sama Syekh Fauzan dan yang lainnya, tidak. Ya, tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala bukakan jalannya. Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan dengan betul-betul gamblang melalui para ulama ini. Maka kita ikuti mereka, kita dengarkan wejangan mereka, karena apa yang mereka bawa dari Al-Quran, hadis dan pemahaman apa? Salaful ummah. Di luar itu maka tidak ada kewajiban kita taat kepada mereka. Maka ketika dia taati ya para ustadznya, para ulamanya dalam perkara-perkara yang bertentangan ya dengan akidahnya salaf, akidahnya umat Islam, akidahnya para anbiya, ya khawatir dia terjatuh ke dalam syirik apa? At-ta'ah. Ya, termasuk syirik akbar. Termasuk apa? Syirik akbar, menjadikan mereka ini yang membuat syariat, yang mengatakan A harus ikuti. Kalau enggak berarti bukan kelompoknya, kalau enggak berarti keluar. Ya, diusir dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut ya syirik apa? At-ta'ah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ahli ilmu mereka itu Yahudi, wa ruhbanahum yaitu ahli ibadah dari kalangan Nasara sebagai arbaban min dunillah. Tuhan-tuhan. Kok bisa? Dalam sisi apa kata Nabi nanti? Kalian telah mengharamkan apa yang, atau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti. Ya, atau mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, kalian ikuti. Itulah kalian telah menjadikan mereka ya arbaban. Ya, arbaban itu dari kata Rabb juga, cuman dia bentuknya jamak banyak. Yang namanya Rabb berarti yang mengatur, yang menguasai, yang punya kehendak. Padahal itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Terserah, kalau Allah menetapkan hukum ini ya sudah ikuti. Jangan dikalahkan dengan ustadznya, jangan dikalahkan dengan syekhnya, jangan dikalahkan oleh manusia seluruhnya. Walaupun dia orang yang paling ahli ibadah, walaupun dia orang yang paling zuhud terhadap dunia, walaupun dia orang yang paling banyak karya tulisnya dan sebagainya. Tapi ketika bertentangan dengan apa yang Allah jelaskan dalam Rasulnya, maka apa? Kita katakan itu salah, itu keliru. Tidak boleh kita membelanya, tidak boleh kita ya menjadi ya garda terdepan untuk mengasuhnya dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi karakter orang-orang jahiliyah. Jadi antara masail yang satu dengan yang setelahnya itu memiliki korelasi hubungan. Ya, tadi yang pertama kan ibadah dengan cara apa? Buka aurat. Ya, terus setelahnya mengharamkan apa yang halal. Hubungannya apa? Ya, pakai baju ini halal, boleh mubah, malah diharamkan sama dia. Demi katanya ibadah di Baitullah. Katanya orang luar Mekah nggak boleh pakai baju, harus telanjang. Kecuali kalau dikasih baju sama penduduk asli, alhamdulillah. Kemudian yang menghalalkan ini, yang haram dihalalkan atau sebaliknya, biasanya dilakukan mayoritasnya oleh orang-orang berilmunya, ahli ibadahnya, tokohnya. Nah, ketika mereka taat ini, sungguh mereka telah menjadikan orang-orang ini arbaban min dunillah. Sallallahu alaihi wasallam. Qul fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebenarnya pengen ini baca kalam dari Syekh Fauzan. Ya, bolehlah sedikit Anda bacakan. Beliau berkata di sini, walau kanu ulama'a au ubadan min azhadin nas. Andai kata mereka itu para ulama ataupun ahli ibadah dan termasuk orang yang paling zuhud, madamu laisu ala haqqin fala yajuzu lana ittiba'uhum. Selama mereka berada bukan di atas al-haq, tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka, siapapun dia. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ya Syekhul Islam itu habibuna, bukan habib ini ya. Habib itu kekasih kami. Tapi kalau beliau ada kekeliruan, ya tetap kita jelaskan apa kekeliruannya. Itu siapapun dia. Mufhum. Yang dulu pernah katakan, anak ketemu Syekh Rabi itu 2 kali. Ya, mungkin yang lain-lain seumuran anak nggak pernah ketemu. Ya, bangga sekali dulu ketemu dengan
apa Syekh Rabi supaya dicap salafinya benar gitu. Harus ketemu dulu. Ya, biar sejati itu. 2 kali Anda ketemu setiap Ramadan umrah mafhum ke rumah beliau. Ya walaupun tidak bertanya langsung tapi duduk di majelisnya beliau 2 kali. Tapi ketika al-haq ya ada di depan mata maka ya al-haq lebih kita cintai. Al-haq ya lebih kita kedepankan. Siapapun itu orangnya. Mafhum? Ya, tidak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Ya, karena banyak orang-orang yang taklid buta sampai mengatakan idza qalat rabi' fasaddiquha fa innal qawla ma qalat rabi'. Ya, seakan-akan ya nabi, seakan-akan ucapannya adalah wahyu dan seterusnya. Ini bahaya. Ya, bisa terjatuh ke dalam syirik atau. Jadi syirik itu banyak bentuknya. Bukan hanya ibadah kepada kubur, ya, bukan hanya masalah hukum, ya, bahkan dalam hal ketaatan ya kepada makhluk yang menyelisih Sang Khaliq. Ini bisa menjadikan mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Walaupun kisah ayat ini tentang orang Yahudi dan Nasara, tapi yang jadi patokan sekali lagi umumul lafaz. Umumnya lafaznya. Ibrahnya yang diambil adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, itu kan Yahudi, saya mah Muslim ya. Orang Muslim tidak bisa melakukan pembatal keislaman. Yang dilihat adalah karakternya, yang dilihat adalah sifatnya. Maka jikalau ada sifatnya sama dengan orang Yahudi dan Nasara, maka bisa diikutkan ke dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma ahallallah faqad ittakhadhuhum arbaba. Barang siapa yang mengikuti ulama-ulama tadi yang keliru dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya ulama ini memang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, sungguh mereka ini telah menjadikan ulama-ulama tadi arbaban, yaitu Tuhan-Tuhan, yakni asyrakahum ma'allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah mereka menyekutukan orang-orang ahli ibadahnya bersama Allah Ta'ala. Dikarenakan tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa ala, la yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan penghalalan ataupun pengharaman. Wa yusyarri'u, dan tidak boleh melakukan syariat illa bidalilin, kecuali dengan dalil min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan surat dari An-Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kalian mengatakan dari apa yang kalian sifatkan atau ucapkan dengan lisan kalian kedustaan. Ini halal dan ini apa? Haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba, supaya kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan perbuatan dusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Kemudian Allah tutup mata'un qalil. Ya, itu kesenangan yang sedikit sekali. Karena orang berdusta itu untuk mendapatkan kesenangan. Ya, mendapatkan mad'u, mendapatkan apalagi followers, mendapatkan dunia. Itu kata Allah mata'un qalil. Kesenangan yang sangat sedikit, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nasallallahu wasallam. Itu sekali lagi konsep di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ulama-ulama rabbani yang mereka bawakan dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan pemahaman salaful ummah. Dan di masa ini terbuka semua informasi, terbuka semua ilmu wawasan. Walaupun bukan berarti kita harus belajarnya sama Google, sama AI, tidak. Ya, kita tinggal lihat kalamnya ulama mana, rekamannya ulama mana. Kita nggak bisa menerjemahkannya, bisa kita bantuan ya dengan teknologi yang ada, ya bisa mencari. Ya, apalagi zaman terdahulu yang belum ada teknologi, gampang orang juga bisa mencari. Karena ilmu Allah itu mudah bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang mau mencari. Tapi kalau dari awal yang sudah ada keraguan dan seterusnya, ya Allah akan palingkan dia. Nasallallahu. Maka hati-hati terhadap diri kita pribadi. Nggak ada yang jamin kita ya bisa istiqamah, nggak ada.
Ya, hatta yang berbicara pun di sini ya tidak ada yang menjamin untuk bisa istiqamah di atas dinul Islam kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ambil asbab. Ya, terus belajar tauhid, belajar akidah. Ya, pelan-pelan memperbaiki diri, memperbaiki kondisi hati, kondisi dirinya, kondisi keluarganya. Ya, insya Allah itu menjadi sebab terbesar Allah berikan istiqamah. Ya, yang muda juga jangan berharap gampang lah, saya masih muda. Ya, bisa jadi karena ada keburukan dalam hati kita, ada kekotoran dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala palingkan. Yang tadinya belajar, yang tadinya menuntut ilmu, yang tadinya istiqamah di atas ilmu, ya, ketika dia lepas dari majelis ilmu jauh nanti dia. Ya, dan pelajaran Nabi Musa alaihissalam pelajaran yang sangat berharga ketika ingin bertemu dengan Khadir. Tapi di perjalanan ya hikmah Allah menuntut untuk dihadirkan atau pemandangan yang indah. Akhirnya sedikit terpukau dalam tanda kutip. Asik dengan pemandangannya, asik dengan bakar ikan dan seterusnya. Ya, atau makanlah di situ dan seterusnya. Mohon ya, akhirnya sampai terlewat tujuannya. Tapi orang yang tahu kadar ilmu, dia akan kembali ke relnya. Ya, di mana itu jalannya Allah yang Maha Karim, ya Allah ya Akram, Allah berikan jejak. Padahal di laut, tapi ada jejak ikan. Coba itu. Ini ternyata bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin dia terhempas jauh, ya tapi ada keinginan untuk balik, ya Allah akan berikan jalannya. Walaupun itu di laut sekalipun. Ya, ini permisalan yang luar biasa lah ibaratnya. Mafhum, sampai di laut itu ada jejak ikan. Biasanya jejak itu di mana? Di darat, di padang pasir. Ini jejaknya di mana? Di laut. Tinggal ikuti, alhamdulillah ketemu. Padahal udah jauh ke sana ngeliat pemandangan indah ke sana dan sana. Ibaratnya keluar dari rel. Kemudian ketika mulai sadar, ini kita sudah keluar ini dari rel. Akhirnya ada niatan kembali untuk belajar, Allah berikan jalannya. Alhamdulillah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mungkin setiap kita punya cerita itu kan. Setiap kita punya pengalaman pribadi. Entah mungkin futur sedikit, tapi kalau ada keinginan kembali untuk belajar, Allah akan berikan jalannya. Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia kembali kepada relnya yang seharusnya dia tempuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita petik. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Bismillah. Cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.